Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Senang kita kembali berjumpa dengan firman Tuhan yang akan kita baca dan dengarkan hari ini. Damai sejahtera dari Allah yang melampaui segala akal dan pikiran kita. Itulah yang menyertai kehidupan kita di dalam Yesus Kristus. Mari kita satukan hati kita untuk berdoa sebelum kita dengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus yang maha baik, hati kami dipenuhi dengan rasa syukur dan terima kasih buat nafas dan kehidupan dan hari yang baru yang Tuhan karuniakan kepada kami. Kami akan menjalani sepanjang hari ini, berkati dan urapi firman-Mu sehingga menjadi terang yang menerangi kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca dan dengarkan hari ini tertulis dalam Yakobus pasal 4 ayat yang ke-17. Begini firman Tuhan. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Dari ayat yang kita baca dan dengarkan hari ini, kita akan berbicara tentang kita harus belajar peduli. Kita harus belajar peduli berarti kita melatih diri kita supaya kita memiliki sikap yang memperhatikan. Memperhatikan ayat yang kita baca dan dengarkan tadi merupakan akhir dari perikop yang mengajarkan kepada kita supaya kita jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan kita. Karena perencanaan adalah hal yang baik. Karena dengan perencanaan hidup kita akan semakin teratur dan semakin terarah. Oleh sebab itu perencanaan adalah hal yang baik dan kita tahu itu adalah baik. Kalau kita tahu itu baik dan kita tidak lakukan, dikatakan itu dosa. Jadi Yakobus menegaskan adalah berdosa jika orang tahu bagaimana ia harus berbuat baik tetapi tidak melakukannya. Jadi kita semua tahu mana yang baik, mana yang jahat. Dan kalau kita tahu yang baik dan kita nggak lakukan, dikatakan kita berdosa. Oleh sebab itu, kalau kita tahu yang baik, mari kita perhatikan yang baik dan lakukanlah yang baik supaya kita tidak berdosa. Jadi artinya jika kita tahu sesuatu yang baik yang harus kita kerjakan, maka kita harus mengerjakannya dengan tulus dan tidak menghindarinya karena kita tahu itu baik. Karena kalau tidak dilakukan dikatakan itu berdosa. Jadi dengan kata lain, kita harus belajar untuk peduli dengan sekeliling kita. Dan bukti bahwa kita peduli dengan sekeliling kita adalah kita merencanakan atau berbuat sesuatu yang kita lakukan, tentunya berbicara tentang hal yang baik di hadapan Tuhan. Dan itu kita nyatakan dengan melakukannya di hadapan kita sesama. Jadi bukan membiarkan atau menghindarinya. Karena jika demikian dikatakan kita akan berdosa. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita belajar di tahun yang baru ini. Di tahun 2024 ini. Di bulan Januari ini mari kita belajar. Jika kita memiliki rencana dan kita mau melakukan sebuah rencana, marilah kita belajar di dalam perencanaan kita tersebut, kita membuat suatu rencana yang baik. Karena dengan adanya rencana yang baik, hidup kita akan menjadi lebih terarah, hidup kita akan menjadi lebih teratur, hidup kita akan lebih fokuslah dalam menjalani kehidupan ini. Tetapi kita tidak boleh melupakan prinsip-prinsip yang telah diajarkan oleh Yakobus kepada kita, di mana Tuhan berbicara dan berkata kepada kita melalui Yakobus, dan Yakobus mengajarkannya kepada kita supaya kita ketika membuat rencana dan akan melakukannya, kita tidak boleh mengandalkan kekuatan kita sendiri, tetapi kita mengandalkan Tuhan dalam perencanaan yang kita buat dan yang kita lakukan. Kalau kita lakukan itu, berarti itu baik. Tetapi kita tahu yang baik, tidak lakukan itu berdosa. Oleh sebab itu, buatlah rencana sebaik mungkin. Lalu ketika kita membuat segala rencana dan akan melakukannya, dikatakan tadi kita tidak boleh mengandalkan kekuatan kita, tapi andalkan Tuhan. Begitu juga ketika kita membuat dan akan melakukan berbagai rencana dalam kehidupan kita, kita juga harus belajar untuk berserah bukan kepada kehendak kita, tetapi kepada kehendak Tuhan. Kenapa?
Karena kehendak Tuhan yang terjadi, bukan kehendak kita. Karena firman Tuhan yang katakan kita tidak berhak atas hari esok. Hari esok adalah miliknya Tuhan. Kita tidak berhak, mungkin saat ini kita masih hidup, tapi ke depan kita nggak tahu kita masih hidup atau enggak. Tetapi di dalam Tuhan, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, rencana itu pasti kehendak Tuhan yang terjadi dan itu yang terbaik bagi kita. Dan ketika kita juga membuat rencana dan akan melakukannya, dan ketika berhasil, maka dalam perencanaan itu kita jangan menjadi congkak, jangan menjadi sombong. Karena kalau kita menjadi congkak dan sombong, itu berdosa bagi Tuhan. Oleh sebab itu kita tahu bahwa congkak itu tidak baik dan kita melakukannya, kita berdosa. Ya, oleh sebab itu pada saat ini juga kalau kita sedang membuat rencana dalam kehidupan kita dan kita akan melakukan perencanaan, kita harus juga memiliki suatu sikap yang peduli akan pekerjaan yang baik. Itu pekerjaan tentunya yang berkenan di hati Tuhan, yang dikehendaki oleh Tuhan. Karena dikatakan di sini adalah berdosa jika kita tahu bahwa membuat dan melakukan perencanaan yang baik adalah baik, tetapi kita tidak melakukannya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, buatlah rencana demi rencana yang terbaik dalam kehidupan kita. Dan buatlah di atas rencana kita itu, rencana tersebut ada kehendak Tuhan di dalamnya, bukan kehendak kita semata. Karena kita melakukan kehendak Tuhan di atas kehendak kita, maka itu adalah baik. Dan ingat, kita tahu yang baik tidak lakukan, kita berdosa. Oleh sebab itu, di tahun yang baru ini, di tahun 2024 ini, marilah kita sebagai orang percaya, sebagai pengikut Yesus, sebagai tubuh Kristus, sebagai jemaat di dalam gereja, dan Yesus adalah kepala jemaat, Yesus adalah kepala gereja. Mari kita belajar untuk melibatkan, mengandalkan Tuhan Yesus dalam perencanaan yang kita buat dan yang akan kita lakukan di sepanjang 2024 ini. Dengan cara serahkanlah, percayakanlah setiap rencana, setiap rancangan, perencanaan yang akan kita buat dan yang akan kita lakukan. Baik itu ketika kita berbicara tentang rencana kita pribadi, keinginan kita pribadi, kehendak kita pribadi yang akan kita lakukan. Baik itu rencana kita dalam keluarga kita, baik itu rencana kita dalam gereja kita sebagai tubuh Kristus. Dan supaya kita tahu Tuhan Yesus sebagai kepala gereja menolong dan menopang serta membimbing kehidupan kita, supaya rencana demi rencana yang kita sudah rencanakan dan kita akan lakukan di sepanjang 2024 ini boleh kita mewujudkannya dengan pertolongan, dengan kekuatan daripada Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita belajar meminta kepada Tuhan untuk mengetahui mana yang baik di mata Tuhan dan mana yang dikehendaki oleh Tuhan. Dan kita ketika tahu apa yang baik dan dikehendaki Tuhan, lakukanlah itu. Ingat, Yakobus ingatkan kita, kalau kita tahu yang baik, kita tidak lakukan, itu berdosa. Oleh sebab itu, bersyukurlah kalau Tuhan ingatkan kita tentang hal-hal yang baik untuk apa yang kita jalani. Dan intinya, salah satu yang baik adalah buatlah rencana dan jalankanlah rencana itu. Karena rencana itu baik untuk kehidupan kita. Dan libatkan Tuhan di dalamnya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, berterima kasih firman-Mu mengajar kami, supaya kami Tuhan Yesus peduli dengan kehidupan kami, peduli dengan lingkungan kami. Karena di dalam kehidupan ini selalu ada yang baik dan selalu ada yang jahat, selalu ada yang benar dan selalu ada yang salah. Oleh sebab itu kalau kami tahu yang baik, kalau kami tahu yang benar, biarlah kami melakukan yang baik dan benar. Karena jika kami tahu yang baik dan benar dan kami tidak melakukannya, kami berdosa. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah kami melakukan hal-hal yang benar di dalam rumah tangga kami, dalam usaha pekerjaan kami, sekolah perkuliahan kami, di dalam setiap aktivitas kami. Biarlah kami melakukan apa yang baik, berkenan di hati Tuhan. Karena untuk itulah kami dipanggil, untuk itulah kami hidup di bumi ini. Kami memuliakan Tuhan melalui kehidupan kami yang berkata,
bertindak dan berbuat yang baik di mata Tuhan dan di mata dunia ini. Tuhan, terima kasih, jadikan kami berdampak, berpengaruh yang baik dimanapun kami berada. Sepanjang hari ini Tuhan yang ada di depan kami memimpin kami. Segala berkat yang terbaik yang Tuhan janjikan dalam firman-Mu, kami percaya itu menyertai kami sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.